sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada habisnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Oh astaga, apa yang sedang terjadi? Oh astaga, entah kemana semua ini. Oh astaga. Selamat siang, apa kabar Anda? Tentunya yang pasti di masa pandemik ini kita sangat-sangat membatasi diri dan ruang lingkup kita yang sangat terbatas. Namun di momen kebangkitan nasional ini ada yang sangat berbeda. Di paruh pertama abad ke-20 yang lalu kita dibangkitkan dan juga dibangunkan sebagai seorang bangsa yang besar lewat salah satu founding father yang mendirikan Budi Utomo di tahun 1908 maksud kami, di 20 Mei 1908, Dr. Sutomo, atau seorang founding father yang sekali lagi membangunkan bagaimana bangsa Indonesia harus bangkit dari keterpurukan penjajahan pada saat itu. Di era ini kita juga ternyata sedang dijajah. Mungkin bukan bangsa, negara, seseorang, atau apapun yang terlihat, namun sesuatu yang tidak terlihat. Virus, atau yang biasa kita sebut dan kita kenal dengan COVID-19. Wabah ini kita hadapi bersama-sama. Dan pada siang hari ini saya juga punya partner yang cukup luar biasa, Dr. Siti Marwiyah. Silakan Bu Siti. Terima kasih Mas Yuken ya. Saudara sekalian, sementara pendidikan ya harus terus berjalan ya, maka di acara yang spesial ya dan momen yang spesial ini di Hari Kebangkitan Nasional ya, maka Universitas Dr. Sutomo Surabaya mengajak Sutomo Muda ya untuk Indonesia Dr. Sutomo bangkit. Boleh kita tepuk tangan? Betul sekali, Bu Siti. Yang pasti memang yang menarik, Ibu Wakil Rektor 1 bersama saya menjadi host pada kesempatan ini ya, di Kebangkitan Nasional ini, luar biasa. Beliau juga adalah seorang adik dari menteri kita yang juga cukup luar biasa, Prof. Mahfud MD ya. Dan sama-sama berdarah kami. Jadi kalau misalnya hostnya siang hari ini bukan bermaksud kesukuan, tapi kami sama-sama berdarah dari Madura. Baik. Di kesempatan yang luar biasa ini, di Kebangkitan Nasional, untuk Indonesia Dr. Sutomo Bangkit, saya akan menyapa terlebih dahulu yang sudah tadi langsung catch up dengan kita. Bersama-sama ada Bapak Dr. Bahrul Almik SHMH, Rektor Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mas Yuken. Sehat, selamat siang. Pak. Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat. Baik. Sudah cuci tangan tadi? Sudah. Sudah tes. Sudah rapid test juga, Pak ya? Sudah. Luar biasa. Kita juga ingin menyapa para guru besar kita, para guru besar dari Universitas Dr. Sutomo yang telah bergabung dan juga hadir lewat Zoom, live Zoom. Saya akan menyapa pertama ada Prof. Dr. Andes Haji Edi Yunus STMM, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unitomo. Selamat siang, Prof. Selamat siang juga. Selamat Terima kasih. Prof. Sehat ya, Prof ya? Baik. Kita ke Prof. Dr. Aminullah Assegaf, SEMS MM MAK, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unitomo. Selamat siang, Prof. Amin. Selamat siang. Selamat siang. Sehat ya, Prof? Baik. Selanjutnya kita ke Prof. Dr. Haji Sedarmayanti, MPD APU. Stasiun Unitomo. Selamat siang, Prof. Yanti. Cantik sekali Prof. Yanti menggunakan hijab merah. Baik, segar, merah-merah ini. Prof. Dr. Irawan Surojo, SHMSI, Guru Besar Fakultas Hukum Unitomo. Prof. Irawan? Suaranya tidak kedengaran. Baik, Prof. Irawan bergabung bersama kami ya. Dan juga serta turut menyaksikan
para wakil rektor Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Saya melihat ada Pak Slamet Riyadi, ada Bapak Suyanto hadir di sini ya, semua lengkap. Wah, luar biasa, dan juga tentunya baik. Saya juga ingin menyapa teman-teman mahasiswa atau juga calon mahasiswa baru. Diaktifkan dong itu videonya, boleh biar kelihatan cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Halo, karena kita di kesempatan ini nanti membuka channel seluas-luasnya untuk bisa ngobrol. Jadi kita akan ngobrol dua arah, jadi tenang saja meskipun memang kita dibatasi oleh ruang gerak, physical distancing, dan juga pastinya Anda di rumah saja atau juga di tempat aktivitas Anda masing-masing. Nanti silakan yang bertanya, kita punya merchandise keren Pak Rektor. Pak Rektor punya merchandise. Ini Pak Rektor lagi puasa kan ya? Ini ada untuk buka puasa. Bukan, nggak ada isinya ini. Nggak ada isinya Pak ya? bisa. Untuk penanya. Iya, nanti kita akan berikan, betul Bu Siti, untuk para penanya terbaik. Ya, jadi silahkan. Dan memang pada Baik dari mahasiswa Unitomo ataukah calon mahasiswa? calon Atau mahasiswa boleh, mahasiswa boleh, Dosen semua juga unsur. Dosen sepertinya nanti beli, Bu. Oh gitu ya. Harus menyisihkan. Oke. Kalau gitu kita langsung ke Pak Rektor dulu. Sebelum kita bergabung kepada para guru besar kita yang juga sudah standby, mungkin pertanyaan saya lebih ke semangat apa Pak sebetulnya kalau kita menilik ke belakang jasa besar dari Dr. Sutomo atau Subroto, dulu dikenal dengan Dr. Sutomo, yang luar biasa sudah mendirikan Budi Utomo untuk membangkitkan bangsa ini pada saat itu untuk penjajahan. Tapi saat ini kita juga sedang dijajah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti. Nah, mungkin Pak Rektor bisa menyampaikan semangat Unitomo ini dulu dibangun untuk seperti apa, berkontribusi mencerdaskan negeri ini. Silakan, Pak. Karena memang para pendiri universitas sadar betul saat itu ketika memilih nama Universitas Dr. Sutomo. Sadar betul. Karena sadar betul siapa Dr. Sutomo ini, tokoh besar, tokoh yang pada usia muda punya kesadaran dan rasio pemikiran yang luar biasa dengan mendirikan organisasi Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama. Betul. Maka pada tahun itu ya, 1908, yang baru berusia 19 tahun si Sutomo ini, dan belum lulus jadi dokter saat itu, punya pikiran bahwa memerdekakan bangsa itu tidak cukup. Kalau kemudian perang itu secara kesukuan tidak cukup. Perang terpisah-pisah tidak cukup. Maka kemudian dia bangun sebuah organisasi modern pertama saat itu yang namanya Budi Utomo. Itulah semangat kebangsaan dan kerakyatan yang diimpikan, dicita-citakan oleh Dr. Sutomo, dan ini benar-benar emang itulah yang mendasari para pendiri Unitomo mendirikan perguruan tinggi ini. Maka kita ingin menghadirkan pendidikan yang bermutu, tetapi bisa disentuh oleh semua orang. Menarik. Education for all. Education for all, luar biasa. Boleh loh tepuk tangan dulu untuk bisa lebih menghangatkan ini. Teman-teman yang di Zoom, para guru besar kami, dan juga para warik, juga mungkin para petinggi dari lembaga Universitas Dr. Sutomo Surabaya juga boleh ikut bersukacita. Karena kita memang harus bangkit. Sutomo ini, Dr. Sutomo ini, spesifiknya Universitas Dr. Sutomo, ini memang salah satu, menurut saya, satu-satunya lembaga atau universitas, lembaga pendidikan yang mau bangkit. Sementara di saat era pandemik ini kita semuanya tiarap lembaga pendidikan, Pak. Meskipun memang masih berjalan secara online. Nanti kita menuju ke sana. Tapi mungkin pertanyaan saya adalah, memang karena kondisi yang seperti ini, sedemikian menantang, kita menyebutnya menantang, karena Unitomo nggak pernah menyerah, saya lihat gitu. Nggak pernah menyerah. Jiwanya harus mengikuti Dr. Sutomo. Harus. Betul. Nah, dengan tantangan ini, gimana Bapak menyikapi dan juga menyiapkan mental dari mahasiswa-mahasiswa Bapak yang sudah bergabung di sini? Sutomo muda yang sekarang lagi seneng-senengnya nih, duduk di bangku kuliah, lagi seneng-senengnya, terus kemudian kita dihantam oleh pandemi ini, wabah ini. Nyiapin mentalnya gimana, Pak? Ya, Rektor? Bukan karena kebetulan ya, tapi karena emang udah dipersiapkan bahwa Unitomo membaca tren penyelenggaraan pendidikan ke depan.
Oleh karena itulah kemudian Unitomo sudah mulai membangun sistem perkuliahan jarak jauh atau daring atau online system. Itu udah kita siapin memang. Oleh karena itu kita punya kelas profesional yang memang memadukan antara tatap muka dengan tatap maya. Artinya, sehingga ketika sebelum ada pandemi COVID, sebelum ada pandemi sudah melakukan itu sejak karena kita sadar betul bahwa ke 2 depan tahun lalu gitu ya Pak. ke depan harus itu, harus IT, harus online. Oleh karena itu kemudian kita sudah mulai mix perkuliahan itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Kita mix perkuliahan 60 tatap muka, 40 tatap maya. Maka ketika pandemi, mahasiswa kita udah prepare untuk itu. Jadi ketika pandemi kemudian ada arahan untuk daring, kita laksanakan daring. Bahkan sekarang sudah dikembangkan tidak hanya kuliah saja Mas Sugeng. Tidak hanya kuliah, tetapi sekarang KKN, kuliah kerja nyata Unitomo, sudah mulai dengan online. Dan ini satu-satunya perguruan tinggi Pak Rektor Ya, yang alhamdulillah. sudah by online ya. Alhamdulillah, Dan KKN bekerjasama online ini, dengan bayangin. ini ya. Ya, ya. Jadi saya kira tidak mengalami shock atau culture shock begitu ya yang dialami oleh saya kira ini suatu hal yang harus dihadapi bersama-sama ini. Betul. Dengan sukacita, dengan semangat kebangkitan nasional tentunya kita harus bangkit Pak, karena memang tidak melulu terpuruk karena tidak bisa bertatap muka dengan teman-temannya mungkin atau juga dengan rekan-rekannya, kangen dengan dosen-dosen mungkin. Tapi justru dengan platform ini mungkin kita juga bisa disadarkan bahwa ternyata Unitomo terus bisa bikin kedekatan itu jadi terasa. Sama seperti yang mungkin normal, kehidupan normal kemarin. Kita menyebutnya kan sekarang new normal. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya melakukan apa yang sudah dilakukan dengan sistem daring, online, tatap muka dan lain sebagainya, KKN secara online, pasti ada juga mungkin masalah, tantangan yang harus dihadapi oleh Unitomo. Kalau Bapak menyikapinya seperti apa, Pak? Ya, tantangan setiap era itu kan pasti ada tantangannya. Sekarang persoalannya misalnya mahasiswa, oke, karena kampus kebangsaan kerakyatan, maka kemudian ada COVID, orang tuanya terkendala karena faktor ekonomi, pasti itu udah kan. Karena pandemi ini kan mau tidak mau ngantem juga soal ekonomi. Kemampuan finansial orang tua turun. Betul. Mahasiswa yang profesional pekerja dapat waktu istirahat di rumah oleh kantornya, kan. Oleh karena kemudian Unitomo berikan beberapa dispensasi misalnya. Kemarin ketika kita menyelenggarakan ujian tengah semester, oke, yuk hanya bayar bulan April aja. Kalau tidak mampu April, dikasih duit lagi ya begitu ya. Waris kasih lagi, oh April tidak bisa sudah, ya sudah 500 saja. Kemudian yayasan kasih bantuan insentif untuk kuota internet, kasih per bulan 100.000. Ya semua kita lakukan supaya mahasiswa kita tetap survive dan bisa menjalankan kuliah sampai pandemi ini gak lulus, Mas. Luar biasa. Dan sampai Pak, pandemi ini membuat yang akan berkuliah berhenti aja. Harus tetap berjalan. Jangan, karena kita butuh lembaga itu. Ini menarik, Pak Rektor, Bu Siti. Ya. Dengan concernnya Unitomo dari sisi aspek perekonomian kita yang dihantam, saya mau ke guru besar kita, Profesor Edi, Prof. Edi, sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Prof. Edi. Ya, Assalamualaikum. Prof, ini menarik, Prof. Kita masuk ke dalam satu bagiannya Prof. Edi. Bidang advance-nya Prof. Edi. Prof, kalau berbicara seputar ekonomi ini, kalau Prof. Edi melihat nanti perkembangan perekonomian kita setelah pandemi ini seperti apa, Prof? Sementara kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mungkin dari mahasiswa ataupun juga calon mahasiswa dan juga orang tua yang kira-kira mengkalkulasi, bahkan yaitu tadi akhirnya karena merasa tidak cukup, merasa takut masuk ke lembaga pendidikan, itu akhirnya jadi tiarap. Nah, sementara kalau Prof. Edi sendiri mungkin ada gambaran yang menyegarkankah atau bagaimana, Prof, ke depan? Tentang metode analisis SWOT.
menganalisis semua lingkungan yang terjadi. Nah, beda antara yang dulu yang kami sering lakukan menganalisis lingkungan itu beda dengan yang sekarang. Perbedaannya hanya tipis, yaitu berkaitan salah satu indikatornya pandemi 19. Kalau dulu ini kalau kita berbicara analisis yang selama ini yang terjadi itu hanya bersifat makro mengenai ekonomi. Keadaan ekonomi dunia yang krisis, kemudian kita juga akan terganggu. Lanjutkan setelah jeda. Mohon izin Prof, kami memotong sejenak. Prof Edi, kita akan bergabung kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Talk Show Spesial Nasional Peringatan Hari Kebangkitan Nasional untuk Indonesia, Dr. Sutomo Bangkit. Kita kembali sesaat. Kebebasan menentukan langkah sendiri, bebas dari sekali lagi kita masih di Talk Show Spesial Nasional Peringatan Hari Kebangkitan Nasional untuk Indonesia, Dr. Sutomo Bangkit. Masih bersama saya di sini Bapak Rektor Universitas Dr. Sutomo Surabaya, ada Ibu Wakil Rektor 1 juga Bu Siti Marwia yang bersama dengan saya nge-host hari ini ceritanya. Kita kasih tepuk tangan dulu boleh untuk teman-teman dari ini, jatuhnya bukan paduan suara dengan kondisi yang seperti ini ya. Teman-teman kan harus mengadjust jumlah dari personil. Berarti kalau gitu bisa dibilang apa? Vocal group. Oke, duet lah boleh ya. Vocal group dari paduan suara. Ya. Apa? vokal grup dari paduan suara dari Gita Cendekia. Gita Cendekia. Baik, sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan untuk Gita Cendekia yang dari tadi sudah mengiringi kita dengan lagu-lagu kebangsaan yang luar biasa, membangkitkan sekali lagi jiwa nasionalisme kita pasti ya di momen kebangkitan nasional ini. Menarik, tadi sudah bangkit, kita dengarkan bersama-sama paparan hebat dari Prof Edi, begitu gambaran bahwa memang kehidupan roda perekonomian kita harus terus berjalan karena memang mungkin ini adalah kita yang menyebutnya dengan new normal itu tadi Pak Rektor ya, Bu Warek ya, bahwa memang yang menarik new normal itu adalah yang kita lakukan sekarang, semua harus berjalan roda kehidupan sehingga tidak boleh terhenti tetapi tetap berjalan dengan kondisi yang baru seperti kita saat menjalankan ini, protap yang memang sudah seharusnya kita pakai face shield. Mana enak sebetulnya saya memandang Bu Siti yang sedemikian cantik begitu Bu ya. Jadi melihat Pak Rektor yang sedemikian gorgeousnya beliau gitu ya. Terus teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di Zoom itu kan lebih enak kita sebetulnya diskusi live. Tapi itulah memang kita tetap harus menjalankan protap itu. Dan semua lini sektor kehidupan tetap harus berjalan. Menarik, kita ke Prof Amin ya. Memang harus ada subsidi silang. Jangan lupa juga bahwa bukan hanya pemerintah, begitu mungkin yang saya tangkap juga tadi yang disampaikan Prof Edi dan Prof Amin juga, minimal yang juga mampu. Ini saat ini di kondisi yang seperti ini kita juga bersama-sama bisa membantu ini sektor yang lebih kecil. Betul, bahwa memang sekali lagi kita harus terus maju karena ini adalah Indonesia baru. Sebelum kita menutup segmen ini, sambil nanti saya mengundang Anda, silakan nanti tinggal angkat tangan aja ya, mengacungkan tangan atau mengangkat tangan teman-teman di sini, tenang karena kalau misalnya angkat tangan identik dengan menyerah, itu acara lain. Karena ini bukan
Betul, karena ini bukan acara yang menguji keberanian gitu, tapi yang pasti menguji bagaimana teman-teman yang ada di sini yang bergabung untuk juga bisa berkomunikasi dengan kita. Nanti selepas ini kita masih akan terhubung kembali dengan teman-teman yang ada di Zoom dan juga saya ada beberapa pertanyaan ke Pak Rektor. Tentunya tetap di talk show spesial nasional peringatan Hari Kebangkitan Nasional untuk Indonesia, Dr. Sutomo bangkit. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Rumah kita, rumah kita. Luar biasa, kita masih di talk show spesial Kebangkitan Nasional untuk Indonesia, Dr. Sutomo bangkit. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri, kita boleh tepuk tangan karena rumah kita adalah Unitomo. Rasanya Bu Mei kayaknya, saya kayaknya kangen dengan Warek 4 ini karena nggak lengkap. Kita biasanya enaknya pas ada Pak Rektor, ada Bu Warek, ada Pak Warek, semuanya lengkap di sini. Kayaknya sudah nggak sabar Bu Siti untuk berdiri ya. Nggak apa-apa saya menandingi Bu Siti karena kebetulan memang kita harus adjust blocking Bu, karena saya sedikit lebih tiang listrik tingginya. Jadi mohon izin. Pak Rektor, tapi Pak Rektor silahkan tetap duduk santai aja. Nah, sebelum kita nanti akan menayangkan cuplikan menarik dari podcastnya Bu Mei. Nah, Bu Warek 4 yang cukup menarik. Bu Warek 4 ini ternyata men-take podcast yang judulnya ini juga cukup luar biasa. Kita bisa resapi bersama, yaitu Kebangkitan Nasional Antara Budi Pekerti dan Daya Imajinasi. Nah, menarik teman-teman, Bapak Ibu, para guru besar yang juga hadir lewat live Zoom, saat ini mungkin juga ingin mendengarkan. Tetapi kami sesaat ingin ke Pak Rektor dulu. Saya ingin ke Pak Rektor dulu. Pak Rektor, yang menarik tadi sudah disampaikan oleh para prof. Nanti saya juga mau ke Prof Irawan yang masih belum, kebetulan belum sharing dengan kita, Prof Irawan. Dari semua sektor ini pastinya kita terdampak. Tapi kan memang yang menarik Unitomo ini yang saya tahu Bu Siti dan juga Pak Amik bahwa memang sangat concern dengan mahasiswa dari ujung timur sampai ujung barat. Seperti Pak Rektor tadi sampaikan, education is for all. Jadi yang menarik bagaimana di masa pandemi ini Bapak masih bisa meyakinkan bahwa Unitomo adalah lembaga pendidikan yang tepat Pak untuk bisa bergabung. Karena kita tahu banyak sekali teman-teman mahasiswa dari Indonesia Timur yang luar biasa terbantu selama ini. Nah, sementara setelah pandemik ini, rasa-rasanya mereka pasti akan ada banyak adjust yang harus dilakukan. Silakan Pak. Ya, apa sih hebatnya Dr. Sutomo itu kemudian menjadi pahlawan nasional Kebangkitan Nasional? Karena saat itu Dr. Sutomo itu berpikir lebih maju dibanding orang-orang pada saat itu. Oke, menarik. Ketika 1908, Dr. Sutomo udah berpikir modern. Nah, Unitomo juga begitu. Kita udah berpikirnya selangkah lebih dulu. Buktinya apa? Kemarin teman-teman kita yang asli Papua yang lagi pulang kampung gitu ya, ujian proposal, skripsi dan tesis kita selenggarakan dengan daring. Luar biasa, ujian skripsi dan tesis. Ujian tesis, skripsi kita lakukan dengan, supaya apa? Supaya mereka nggak sampai terganggu, jadwalnya lulus ya lulus gitu. Ya. Kalau hanya karena pandemi kemudian mereka nggak lulus, masa studi mereka harus nambah, biaya mereka mesti nambah. Oleh karena itu kemudian kita lakukan terobosan.
berpikir selangkah lebih maju daripada keadaan saat ini. Itu Mas Yudi. Ya, menarik. Tapi itu, kalau misalnya penasaran, saya pun penasaran, silakan didengarkan di platform digital. Tadi kita tidak bisa sebutkan platform digitalnya. Ayo gabung sama Unitomo dong, Synchronize. Jadi biar bisa kita sebut. Terus di SBO juga pasangnya, jadi gitu Pak. Bisa kerjasamanya enak nih kita ngobrol. Tapi Bu Mei bisa didengarkan, tadi itu judulnya Kebangkitan Nasional Antara Budi Pekerti dan Daya Imajinasi. Penting tuh buat teman-teman milenial. Pak Rektor, kita bergabung ke Prof. Irawan ya, Bu Siti ya. Nah, menarik. Ini kalau berbicara hukum. Karena memang Prof. Irawan ini kan kebetulan guru besar Fakultas Hukum ini. Wah, ini fakultasnya Bu Siti ini. Oh iya betul Pak Rektor, saya sampai lupa. Turunannya dari Prof. Mahfud MD ini kayaknya ya, Pak Menteri kita. Prof. Irawan. Baik, terima kasih Prof. Irawan. Ini memang kendala sekali lagi, kendala signal. Tapi kita sudah cukup menangkap Bu Siti ya, apa yang disampaikan oleh Prof. Irawan, Pak Rektor juga, bahwa memang meskipun memang tidak maksimal gitu ya, tetapi ini kita adjustment sekarang. Orang yang namanya menyesuaikan itu memang pasti nggak enak ya, Pak Rektor dan Bu Siti ya. Yang namanya orang lagi beradaptasi itu kan, kita sekarang lagi beradaptasi kan Pak Rektor. Mungkin nanti ke depannya kita akan jauh lebih menemukan kenyamanan. Betul. Kenyamanan. Okay. Saya minta waktu untuk teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya di Zoom. Silakan. Oke, nanti kita akan sambung ternyata pertanyaan teman-teman yang ada di Zoom. Nanti sambil yang menarik, nanti kita mau undang teman-teman yang lebih milenial Pak, untuk bisa juga menyambung nih, kira-kira seperti apa pendapat teman-teman mahasiswa. Oke, dan juga ini. Ternyata kita menayangkan podcast yang tadi sempat tertunda. Oke, kita tayangkan podcast dari Bu Mei berikut ini. Silakan. Oke. Oke, baik. Sambil menunggu, saya mengingatkan kembali buat yang ingin mungkin mau mendengarkan podcast ini, boleh di platform digital, ya, berinisial S itu, silahkan. Kebangkitan Nasional Antara Budi Pekerti dan Daya Imajinasi. Ya, rasanya kita masih belum bisa menayangkan podcast, tapi silahkan bisa didengarkan begitu, bisa diunduh juga sendiri oleh teman-teman. Nah, kita akan jeda dulu Bu, sejenak Pak Rektor. Nanti juga kita buka sesi pertanyaannya langsung nanti di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Talk Show Spesial Nasional Peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Tetap dengan tema kita bersama-sama, Pak Rektor dan juga Bu Siti mungkin. Untuk Indonesia, Dr. Sutomo bangkit. Refleksi kebangsaan dari Padepokan Online. Kebangkitan nasional antara budi pekerti dan daya imajinasi. Gelora jiwa dan semangat kebangkitan nasional kini terlihat surut. Padahal gerakan kebangkitan nasional adalah energi luar biasa menuju negeri harapan. Peringatan 112 tahun Hari Kebangkitan Nasional dihadang pandemi COVID-19. Peri kehidupan bangsa segera memasuki kenormalan baru yang masih diselimuti kabut. Sejarah Kebangkitan Nasional ditandai berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Budi Utomo dipelopori para pemimpin autentik
sekaligus super mentor kebangsaan yang mampu membangkitkan kesadaran nasional, yakni Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Suryadi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo. Untuk mewujudkan kebangkitan nasional dibutuhkan kepemimpinan yang mampu merubah kondisi inferior menjadi gelora rallying cry, yakni spirit yang dapat merubah deret keterbelakangan bangsa menjadi terkemuka dalam berbagai percaturan dunia. Di balik tema megah peringatan Harkitnas yang tayang setiap warsa, terkandung rasa keprihatinan rakyat yang amat mendalam. Karena semakin suburnya praktik korupsi dan memudarnya sikap negarawan dari elit bangsa. Para elit sedang dilanda krisis budi utomo, yang dalam bahasa Sanskerta berarti perilaku baik atau budi pekerti yang luhur. Saat ini tengah memasuki era konseptual. Era ini dipacu oleh pesatnya perekonomian teknologi yang sangat menunjang pertumbuhan industri kreatif. Era konseptual yang ditandai dengan sengitnya kompetisi global untuk menciptakan konten yang menarik dan bernilai tambah tinggi. Dalam era konseptual, konten merupakan raja dari segala jenis industri kreatif. Sayangnya, negeri ini belum mampu memiliki sistem nasional yang baik untuk mengelola dan mengembangkan konten. Akibatnya, negeri ini dibanjiri konten asing yang sedemikian rakusnya menyedot devisa negara. Dalam era konseptual, kemampuan high concept dalam pengembangan konten menjadi sangat penting. Tumbuhnya imajinasi adalah kata kunci untuk memajukan bangsa, khususnya mengembangkan industri kreatif. Seperti yang dinyatakan dalam buku, daya unggah merupakan faktor penentu persaingan global. Apalagi perkembangan teknologi sangat memanjakan warga bangsa untuk berimajinasi, berinovasi, lalu mengunggah hasilnya secara mudah. Untuk gelorakan Gerakan Kebangkitan Nasional Menuju Negeri Harapan, tajuk Padepokan Online, Mei, Universitas Dr. Sutomo mengucapkan selamat berimajinasi dan berkreasi kepada segenap anak bangsa. Ayo, banjiri dunia dengan konten karyamu. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Podcast dari Ibu Wakil Rektor 4, Ibu Metiana Indrasari, Dr. Metiana Indrasari, STMM. Kita kembali lagi, masih di talkshow spesial nasional peringatan Hari Kebangkitan Nasional untuk Indonesia, Dr. Sutomo Bangkit. Ya. Dan kita saat ini seperti janji saya tadi ke pemirsa dan juga teman-teman, para guru besar yang ada di Zoom atau yang sudah bergabung lewat live Zoom, kita ke teman-teman milenial dulu nih. Bu Siti ini sudah hadir Pak Rektor di APID. Sambil mungkin jika ada yang bertanya silakan angkat tangan, nanti yang ada di Master Control, teman-teman yang ada di Master Control bisa tahu. Silakan Anda siapa yang ingin bertanya. Anda juga bisa nih dapat satu tumbler. Wah, keren tumblernya Pak. Saya boleh pegang ya Pak ya? Keren. Pegang aja udah luar biasa, berasa keren saya nih. Gimana kalau misalnya Anda dapat, silakan. Mungkin bisa di chat juga sih, di chat juga di Zoom. Nanti mungkin akan langsung dikonfirmasi oleh produser kita agar kita bisa sorot siapakah yang akan bertanya untuk bisa mendapatkan satu tumbler nanti bagi yang pertanyaannya Berarti dinilai. ini hanya untuk 3 penanya ya? 3 karena penanya, tumblernya hanya 3. Betul, buat penanya terkeren. Saya mau ke teman-teman milenial dulu. Permisi Pak Rektor. Ini adalah garda-garda terdepannya ini karena agent of promotions-nya ada di teman-teman milenial ini. Saya kenalan atau kita kenalan langsung dengan ada MHD Agil Kesuma, mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Putra Kampus Unitomo 2019 ya. Mas Agil, selamat siang Mas Agil. Siang Kak. Sehat ya?
Alhamdulillah. Oke, dan kita juga ada Bu Ada Mbak Hani Irsalina, Iya. runner up 1 Runner-up. Putri Kampus Unitomo 2019, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ekonomi dan Bisnis. Hani, Bisnis. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya. Hani ini katanya ratu TikTok. Ratu Nanti. Nanti harus Betul, Kak, nanti betul. harus Nanti harus kita- dibuktikan di sini ya. Betul. Mahasiswi Unitomo tuh juga kreatif. Oke. TikToknya pun juga kreatif. Kreatif, Nah, seperti apa nanti kita Nanti. akan bahas. Dan ini ada juga mahasiswi berprestasi 2019. Ya. Top 5 Islamic Next Gen 2019 dan juga seorang TV News presenter. Wah, ada Bella Arya Kusuma, mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi. Selamat sore Mas Yuke. Selamat sore. Selamat sore. Tolong kamu jangan mengambil jatah saya karena saya sudah jarang siaran ya. Untuk physical distancing. Kamu tetap di stasiun TV kamu saja. SBO hanya milik saya. Oke, kita ke teman-teman ini karena menarik biasanya kalau teman-teman Ya. milenials itu bisa kasih semangat yang agak beda gitu. Pandangan ya. Betul Bu Siti. Saya mau ke Agil dulu deh. Agil sebagai putra kampus. Iya. Iya, Mas Kak. Agil betul ya? Betul, Kak. Oke, putra kampus. Nah, ini sebenarnya kalau seorang putra kampus melihat fase new normal ini seperti apa? Memaknai fase Untuk new normal ini ya. sendiri sempat booming ya, Kak ya. Kemungkinan nanti bakal berlaku di bulan Juni untuk new normal ini. Jadi kalau misalkan saya tangkap itu new normal itu perubahan perilaku ya, Kak ya. Ya, aktivitas kita normal seperti biasanya itu kayak kerja, kuliah, terus mungkin belanja ke mall gitu. Hanya mungkin ada tambahan sedikit itu kita untuk melakukan aktivitas itu harus menggunakan kayak protokol kesehatan, Kak. Mungkin kita menyiapkan masker, terus menyiapkan hand sanitizer juga. Seperti itu sih, Kak. Oke, Jadi kamu itu sendiri kondisi new normal yang dimaksud tuh dimaksud itu ya, itu. Mas ya? Oke, tapi kalau aplikasinya di keseharian kamu implementasinya kan karena kegiatan di Unitomo terus berjalan seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi. Nah, apa yang masih terus berjalan di fase new normalnya? New normal ini. New normalnya seorang putra kampus Unitomo tuh apa? Untuk putra-putri kampus Unitomo, sebelum adanya pandemi ini, kami terus melakukan kayak delegasi penugasan untuk berbagai daerah di Jawa Timur, Kak. Itu promosi betul, untuk sebelumnya. Nah, iya, pada betul. saat sekarang pada apa saat yang sekarang- berbeda? Untuk sekarang ini kami lebih kayak memanfaatkan kayak Instagram Oke. dengan Platform TikTok, ya betul, sosial Kak, TikTok media. juga. Untuk Instagram sendiri kami sempat kayak collaboration sama angkatan Putkam 2017, 18, sama 19. ya. Betul, itu kayak kami ngadain collab, itu nyanyi sama baca puisi dan sempat booming juga, Kak, sempat pecah dan alhamdulillah dari konten kami yang kami buat itu sempat di-repost di story Instagram Dokter Tita gitu, Kak. Oke. Wah, menarik nih. Berarti memanfaatkan platform digital Betul, atau ya. media sosial. Jadi tidak berhenti, ya kan? Ya Bu ya. Artinya justru larinya ke platform digital. Iya, sekarang. betul, Platform Kak. digital. Jadi kegiatan-kegiatan tetap terus dilaksanakan, Iya. tapi larinya ke situ. Betul, Oke, seperti memanfaatkan itu. Iya, Kak. Menarik Bu. Fase normalnya luar biasa udah berjalan Pak. Makin kreatif Makin Pak. kreatif, Karena memang iya. harus gitu loh, bangkit. Karena kalau misalnya di rumah aja Agil ternyata cuman nimbun makanan aja nggak ya? Nggak apa-apa kalau nimbun Dan promosinya justru lebih spektakuler karena Iya. seluruh dunia bisa melihat ya, siapapun bisa melihat. nimbun makanan, maksud saya nimbun makanan yang dikonsumsi. Jangan Iya, makan betul. internalnya, apalagi nimbun masker loh. Kamu nggak boleh. Oh, iya. Itu Enggak, orang enggak, bukan Indonesia saya. loh kamu. Oke, Hani gimana Han? Menurut Kebangkitan nasional buat putri kampus atau buat Memaknai. mahasiswi Unitomo ini seperti apa gitu? Kamu miris nggak ngeliat teman-teman kamu yang setelah dari sini merasa menyerah, putus kuliah, padahal Pak Rektor, Bu Warek, Pak Warek semuanya itu para petinggi lembaga dan yayasan tuh semuanya kayaknya sangat ngerangkul kalau tadi kita berdiskusi. Nah, sementara banyak teman-teman kamu yang tidak bisa dipungkiri akhirnya putus kuliah atau yang mau jadi maba nih kadang-kadang Iya, ragu. Gimana? Silakan. Kalau menurut saya sih, saya juga harus mempunyai tokoh inspirasi ya. Oke. Seperti Menarik contohnya nih. Dr. Sutomo. Oke. Beliau pun mengatakan, saya yakin Oke. nasib tanah air di masa depan terletak di tangan kita. Oke. Lalu bagaimana, kenapa kita harus meragukan itu, meragukan kalau, dan salah satu kita tahu bahwa aset negara itu, salah satunya itu adalah kualitas sumber daya manusianya, Nah, yaitu menarik. Ya, menarik ini. pendidikan. Ya. Lalu
saya juga sangat menyayangkan jika ada seperti contohnya mungkin adik-adik Sutomo-Sutomo muda yang masih meragukan akan kuliah. Bahwa saya pun sendiri pribadi, saya posisi sudah bekerja, saya masih tetap memikirkan pendidikan saya. Oke. Itu ya? Ya. Jadi kamu tidak patah semangat. So, what is your message buat teman-teman muda, Sutomo muda yang mungkin bahkan belum bergabung menjadi keluarga besar Sutomo muda nih. Jadi apa gitu? Karena mereka berpikir bahwa itu tadi, aduh, gak bisa deh kayaknya kuliah ini cuma bisa bayar 1 semester doang, gimana dong gitu. Ada kiat-kiat nggak nih dari generasi muda nih untuk coba, kemudian gitu. tetap bisa kuliah dengan kondisi Kalau seperti ini? menurut saya jangan takut, jangan patah semangat, karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Jika kita sudah melangkah apa yang kita jalanin, ya kita harus selesaikan itu. Oke, menarik. Ya, Ya, apalagi artinya- posisi saya juga sedikit menyesal sebenarnya jika harus baru kuliah saat ini, karena wah, pendidikan itu memang benar-benar sangat penting di dunia kerja itu. Apalagi pendidikan tuh pasti di dunia kerja tuh dilihat dari latar belakang pendidikannya. Oke. Jadi Ya. jadi dengan arti kata Unitomo ini sudah pas ya jadi salah satu lembaga pendidikan Betul, pilihan. ya. Karena Ya di kan? Unitomo juga fasilitasnya sebelum ada pandemi ini, Unitomo sendiri juga sudah melakukan kelas daring. Ya, Kelas tadi online, sudah ya. Jadi dibahas di juga. dalam sudah ada pandemi 19 ini, Unitomo dan mahasiswa Unitomo pun nggak kaget. Oh, saya harus kuliah online nih. Gimana ya? Kita Udah nggak enggak kaget. ya? Jadi sudah Udah tahu enggak bahwa ya? di Unitomo ini fasilitasnya banyak sekali gitu loh. Oke. Artinya Unitomo sudah mendahului ya sebelum Oke, betul, terjadinya Ibu. pandemi COVID. Temen. Bukan. Oke. Sebelum ke Bella, adakah pertanyaan dari teman-teman Zoom? Apakah ini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada teman mahasiswa yang mau bertanya. Silakan, Mas. Kita bergabung ke live Zoom. Silakan namanya, pertanyaannya. Oke. Ya, bisa mendengar suara kita, Mas? Halo? Halo. Oke, bisa dimaksimalkan di studio teman kita yang satu ini? Silakan. Tadi ada yang mau bertanya rupanya, Mas Sofa, betul? Oke. Silakan. Di unmute saja dulu audionya, Mas Sofa. Oke, atau kita ke Bella dulu ya. Kita ke Bella dulu. Kita ke Bella. Silakan mungkin diketik aja dulu pertanyaannya. Semua nanti akan kita akomodir kok. Oke, sudah. Coba, Mas Sofa. Mas Sofa. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, saya Ikhwan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat ya Bapak Rektor. Saat ini kan kita berada di era yang sangat cepat berubah. Jadi semuanya serba ambigu, tidak ada kepastian saat ini. Nah, saya kemarin ada membaca sebuah rumus. Jadi ada membaca sebuah rumus yaitu event tambah respon sama dengan outcome. Jadi peristiwa yang terjadi itu harus kita respon untuk bisa mendapatkan sebuah hasil yang bagus. Nah, jadi di sini yang terpenting kan ada sebuah respon. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita Unitomo dan kami sebagai mahasiswa bisa membuat respon yang bisa berpengaruh baik dalam dunia pendidikan agar pendidikan yang kita lakukan bisa tetap maksimal di era seperti ini dan bisa tetap berkualitas selain via daring atau via online. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengar sangat agak tidak terlalu jelas, tapi secara volume ya. Tapi mungkin saya menangkap tadi respon, Pak. Respon apa tapi ya? yang saya tangkap adalah respon. Mas Ikhwan masih terhubung dengan saya ya? Mas Ikhwan. Oke. Mau dijawab Bella. boleh. Ya, Ini Bella apa ya, mungkin Oke, silakan Bel. Sempat mendengar tadi? Yang saya tangkap tadi bagaimana respon kita sebagai mahasiswa. Respon sebagai mahasiswa. Untuk tetap bisa berpendidikan secara baik dan bisa beradaptasi dengan baik. Tadi yang saya dengar itu sih. Ternyata Bella pendengarannya luar biasa, lebih nano dari saya. Pendengarannya Bella lebih nano, lebih COVID kayaknya.
Ya kan, COVID itu nano ya. Oh iya benar Ya kan, kalau saya ternyata, waduh luar biasa. Oke, silakan Bel. Kalau ada quotes yang saya ambil dari Jack Ma yang mengatakan bahwa 2000 tahun yang lalu sudah ada tantangan dan kesempatan. Kini dan 2000 tahun yang akan datang juga akan ada tantangan dan kesempatan yang sama. Mungkin kali ini pandemi ini akan menjadi tantangan, tapi kesempatan kita yang harus kita ambil di dalam pandemi ini. Contohnya seperti teknologi yang sudah tersedia sekarang, apa gunanya kalau misalnya kita tidak memanfaatkan secara baik begitu. Nah, bagaimana sih kalau tadi Mas Ikhwan ya? Kalau Mas Ikhwan tadi bilang bagaimana sih respon kita untuk bisa berpendidikan secara baik? Tentunya kita harus proaktif karena kesuksesan studi itu adalah antara mahasiswa dengan dosennya atau pengajarnya. Jika yang kita lihat tadi seluruh profesor, guru besar, rektorat semuanya sudah mendukung kita untuk bisa berpendidikan atau memiliki proses belajar mengajar yang baik dengan daring maupun secara pesan atau japri begitu ya. Seperti saya yang sekarang sedang semester 6 sudah di tingkat akhir. Masih bisa konsultasi dengan dosen pembimbing dengan Ibu Kaprodi saya kebetulan secara baik walaupun cuma hanya japri saja begitu Mas Yukem. Begitu juga dengan mahasiswa-mahasiswa yang maba khususnya ini. Harus memiliki semangat juga yang melebihi daripada pengajarnya. So get a chance ya. When you get a time, when you get a chance, take that chance gitu ya. Benar sekali. Ambil kesempatannya gitu kan. Karena Unitomo ini adalah universitas yang memiliki segala penyelesaian dari setiap masalah yang ada. Mantap, luar biasa. Kalau TV presenter tuh ngomongnya gitu. Kamu jangan terlalu pinter dong. Aku kan terancam jadinya. Terancam posisi. Iya Bu, mana saya tadi udah pakai ada distractions of saya nggak dengar pertanyaannya Mas Ikhwan, dia denger lagi. Pak Rektor, maaf ya Pak. Para guru besar, mohon maaf loh, presenternya bukan kurang pintar, hanya kurang bisa mendengar dengan baik. Kita jeda, habis ini kita masih akan seru-seruan lagi, tetap di talk show spesial Kebangkitan Nasional. Merah putih teruslah kau berkibar.